Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi magnetisme dalam materi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Di sini ada Asbihatul Zakia dengan NIM 2405530, ada Nuri Dania Putri dengan NIM 2409680, ada Putri Azizah Marzukoh dengan NIM 2405542, dan ada Tria Larasati dengan NIM 2406871. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengetahui proses pemagnetan dan suseptibilitas magnetik. Yang kedua, menjelaskan momen magnetik atom. Yang ketiga, mengetahui sifat paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama itu ada pemagnetan dan suseptibilitas magnetik. Pemagnetan yaitu proses penyusunan momen-momen dipol magnetik dalam bahan akibat medan magnet eksternal. Nah, momen-momen ini bisa terjadi jika permanen atau induksi. Kalau permanen itu seperti magnet batang, dan induksi itu terjadi saat bahan diberi medan luar. Nah, kita menguraikan bahan yang dimagnetkan dengan pemagnetan M, yang didefinisikan sebagai momen dipol magnetik per volume satuan bahan. Nah, gambar ini merupakan model simpel arus atom, di mana semua dipol atomnya sejajar dengan sumbu silinder. Arus total pada sembarang titik-titik di dalam bahan tersebut sama dengan nol akibat peniadaan atom yang berada di sebelahnya. Hasilnya berupa arus permukaan yang serupa dengan arus permukaan solenoida. Nah, sebelum ini tuh Ampere telah mengajukan suatu sifat magnetisme di mana pemagnetan bahannya merupakan akibat dari simpal arus mikroskopik di dalam bahan yang dimagnetkan tersebut. Kita sekarang mengetahui bahwa simpal arus ini merupakan akibat dari gerak intrinsik muatan atom. Walaupun gerakan ini sangat rumit untuk model Ampere, kita hanya perlu mengandaikan bahwa gerak tersebut adalah ekivalen dengan simpel rangkaian yang tertutup. Nah, simpel arus ini eh, dalam silinder yang disearahkan dengan momen magnetik di sepanjang sumbu silindernya. Jika bahan itu seragam, maka arus total pada suatu titik di dalam bahan tersebut akan nol karena peniadaan yang dilakukan oleh simpel arus di dekatnya. Sini. Akan tetapi, karena tidak terjadi peniadaan pada permukaan bahan tersebut, hasil simpel arus ini seperti ini. Nah, ekivalen ini dengan arus pada permukaan bahan ini yang disebut sebagai arus amperian. Serupa dengan arus nyata dalam gulungan solenoida. Arus ini bersebelahan di dalam bagian interior bahan yang dimagnetkan secara seragam akan saling meniadakan dan hanya menyisakan arus permukaan dan akan saling menghilangkan ketika terjadi pada setiap titik di dalam tanpa tergantung pada bentuk simpalnya. Kemudian, gambar ini merupakan bagian silinder yang berbentuk cakra. Cakra ini memiliki luas penampang, panjang dl, dan volume dV. dV itu adalah A dikali dengan dl. Nah, misalkan si dI ini merupakan arus ampere pada permukaan cakranya. Besaran momen dipol magnetik dm dari cakra ini sama seperti yang terdapat pada momen dipol simpel arus dengan luas A yang mengalirkan arus dI, yaitu eh, dm sama dengan A dikali dengan dI. Nah, pemagnetan M ini merupakan momen magnetik per volume satuan, di mana yang tadi M dm per dV. Nah, ini itu bisa dipecah jadi A dikali dI, kemudian dV itu A dikali dl sama dengan dI per dl. Nah, dengan demikian, besaran vektor pemagnetan merupakan arus ampere per panjang satuan di sepanjang permukaan bahan yang dimagnetkan tersebut. Nah, untuk suseptibilitas adalah setiap bahan itu punya respon
yang berbeda terhadap medan eksternal. Nah, respon ini diukur dengan suseptibilitas magnetik. Dan kita andaikan seperti yang tadi solenoida ini, eh, kita dapat menyebut medan magnetik akibat arus dalam solenoida tersebut sebagai medan medan yang dikerahkan dengan BAPP atau medan eksternal. Kita sekarang menempatkan bahan berbentuk silinder di dalam solenoida. Nah, medan magnetik resultan di suatu titik di dalam solenoida dan di tempat yang jauh dari ujung-ujungnya akibat arus dalam solenoida ditambah bahan yang dimagnetkan ini. Nah, ini dapat disimbolkan dengan rumus BAPP ditambah mu nol dikali dengan M. Nah, ini eh, diperuntukkan untuk bahan paramagnetik dan ferromagnetik, yang dimana M ini mempunyai arah yang sama dengan BAPP atau medan magnet eksternal. Nah, untuk bahan eh, paramagnetik, untuk bahan diamagnetik, M berlawanan dengan BAPP. Kemudian untuk bahan paramagnetik dan ferromagnetik, pemagnetan ternyata berbanding lurus dengan medan magnetik yang dikerahkan untuk menghasilkan penyearahan dipol magnetik dalam bahan tersebut. Nah, dapat ditulis dengan M, susceptibilitas magnetik, BPP, medan magnetik eksternal, dan mu nol, di mana eh, susceptibilitas ini bilangan tanpa dimensi. Dan juga susceptibilitas ini eh, bilangan positif kecil yang bergantung pada temperatur, di mana susceptibilitas ini akan bergantung pada temperatur yang memiliki konstanta negatif yang kecil. Nah, rumus ini merupakan ketika bahan ditempatkan dalam medan magnet luar, muncul medan tambahan dari dalam bahan, maka eh, B sama dengan BAPP ditambah mu nol M sama dengan BAPP dikali 1 ditambah susceptibilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai momen magnetik atom. Magnetan bahan paramagnetik atau ferromagnetik dapat dihubungkan dengan momen magnetik permanen dari atom-atom tunggal bahan tersebut. Umumnya, momen magnetik suatu atom berhubungan dengan momentum sudutnya. Kita dapat menggambarkan hal ini dengan memperhatikan partikel bermasa mK dan bermuatan Ki yang bergerak dengan kecepatan V dalam lingkaran berjari-jari R. Di sini terdapat gambar 275 di mana partikel bermuatan Ki dan bermasa mK yang sedang bergerak dalam suatu lingkaran berjari-jari R. Momentum sudutnya memiliki arah menuju bidang dalam halaman buku ini dan memiliki besaran mqvr, dan momen magnetiknya memiliki arah menuju bidang kertas buku ini jika Q positif dan memiliki besaran setengah qvr. Nah, di sini em, ada besaran momentum sudut partikel yaitu L sama dengan mqvr, di mana besaran momen magnetik merupakan perkalian arus dan luas lingkarannya. M sama dengan I dikali A sama dengan I dikali PR kuadrat. Untuk muatan yang bergerak dalam lingkaran, arusnya adalah muatan dikali frekuensi. I sama dengan Q dikali V sama dengan Q per T. Dengan T merupakan periode geraknya, karena kecepatan dikali periode sama dengan keliling lingkarannya. Periode diberikan oleh T sama dengan 2 PR per V. Dengan demikian, arusnya ialah M sama dengan I dikali A sama dengan Q dikali V per 2 PR dikali PR kuadrat sama dengan setengah Q VR. Dengan menggunakan VR sama dengan L per MQ dari persamaan sebelumnya yang ini, kita mendapatkan momen magnetik yaitu M sama dengan Q dikali
Q/2 mq dikali L. Dalam teori kuantum atom, momentum sudut dikuantumkan. Artinya, momen ini hanya memiliki beberapa nilai diskrit tertentu. Momentum sudut orbital harus berbentuk perkalian bulat h/2 pi dan momentum sudut spin haruslah perkalian setengah bilangan bulat h/2 pi, dengan h merupakan konstanta dasar yang disebut konstanta Planck dan memiliki nilai. Selanjutnya, magnetisme dalam materi. Magnetisme yang pertama, atom-atom memiliki momen dipol magnetik akibat gerak elektronnya. Yang kedua, momen magnetik total suatu atom bergantung pada susunan elektron di dalam atomnya. Yang ketiga, penyebarisan dipol penyearah magnetik sejajar dengan magnetik luar cenderung meningkatkan medannya. Untuk selanjutnya itu ada untuk macam-macam bahan. Yang pertama itu ada paramagnetik. Di sini paramagnetik, suseptibilitas magnetiknya ini merupakan bilangan positif kecil yang bergantung pada temperatur. Juga memiliki molekul dengan momen dipol magnetik yang permanen. Sedangkan untuk diamagnetik, suseptibilitas magnetiknya merupakan konstanta negatif kecil yang tidak bergantung pada temperatur. Juga memiliki molekul dengan momen dipol magnetik yang permanen. Yang terakhir itu ada ferromagnetik. Suseptibilitas magnetiknya ini bergantung pada BAPP dan dipol magnetiknya tidak berinteraksi kuat satu sama lain. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bahan yang pertama yaitu paramagnetisme. Paramagnetik adalah bahan-bahan yang memiliki suseptibilitas yang positif dan sangat kecil. Paramagnetik muncul dalam bahan-bahan yang memiliki momen magnetik permanen dan interaksi dengan sangat lemah. Paramagnetisme adalah suatu bentuk magnetisme yang terjadi karena adanya medan magnet eksternal. Untuk ciri-ciri bahan paramagnetik, yang pertama yaitu momen-momen dipol magnetik dalam setiap atomnya tidak saling meniadakan, namun saling menambahkan. Yang kedua, jika solenoida dimasukkan bahan ini, maka akan dihasilkan induksi. Di pinggir sebelah kiri ada contoh kejadian untuk paramagnetisme. Di sini oksigen cair yang bersifat paramagnetik ditarik oleh medan magnetik dari magnet permanen. Dalam medan magnetik seragam, dipol magnetik mengalami momen gaya tetapi tanpa gaya total. Dalam medan magnetik yang tidak seragam, suatu dipol mengalami gaya total yang bergantung pada laju perubahan ruang atau gradien medannya. Di sini oksigen cair berkumpul di dekat tepi daerah yang berjarak rapat di mana gradien medannya maksimum. Selanjutnya ada gambar 276. Untuk gambar yang A ini merupakan momen magnetik yang membuat sudut theta dengan medan magnetik D. Untuk gambar B akan dengan medan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah diamagnetisme. Bahan diamagnetik adalah bahan di mana momen magnetik dari seluruh elektron dalam setiap atom saling meniadakan, yang membuat setiap atom memiliki momen magnetik nol tanpa adanya medan luar. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri bahan diamagnetisme. Yang pertama, ditolak oleh medan magnet. Bahan diamagnetik menunjukkan sifat penolakan terhadap medan magnet eksternal. Ketika ditempatkan dalam medan magnet, bahan tersebut akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan eksternal, sehingga menyebabkan bahan tersebut ditolak. Selanjutnya, kerentanan magnetik negatif. Kerentanan magnetik adalah ukuran seberapa mudah suatu bahan dapat dimagnetisasi. Bahan diamagnetik memiliki kerentanan magnetik yang negatif, yang berarti bahan tersebut cenderung menentang medan magnet eksternal. Selanjutnya, tidak mempertahankan sifat magnetik. Setelah medan magnetik eksternal dihilangkan, bahan diamagnetik tidak mempertahankan sifat magnetiknya. Ini berbeda dengan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat magnetik sisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ferromagnetisme.
Bahan ferromagnetisme merupakan bahan yang memiliki nilai suseptibilitas magnetik positif dan sangat tinggi. Ferromagnetisme muncul pada besi murni, kobalt, dan nikel serta paduan dari logam-logam ini. Di sini ada ciri-ciri dari ferromagnetisme. Yang pertama itu daya tarik magnetiknya kuat. Bahan ferromagnetik tertarik dengan sangat kuat oleh magnet. Yang kedua, momen dipol magnetik yang besar. Atom-atom dalam bahan ferromagnetik memiliki momen dipol magnetik yang besar dan searah dengan medan magnet. Selanjutnya, suhu Curie. Pada suhu tertentu, bahan ferromagnetik kehilangan sifat ferromagnetiknya dan menjadi paramagnetik. Selanjutnya, sifat magnetik yang tahan lama. Bahan ferromagnetik dapat mempertahankan sifat magnetiknya bahkan setelah medan magnet eksternal dihilangkan. Yang terakhir, ciri dari ferromagnetisme yaitu kerentanan magnetik positif. Bahan ferromagnetik memiliki kerentanan magnetik positif yang besar. Selanjutnya di sini penjelasan mengenai kurva histeresis akan disampaikan oleh rekan saya. Pada bagian ferromagnetik ini terdapat kurva histeresis, di mana B terhadap medan pemagnetan terhadap medan eksternal, begitu arus perlahan-lahan meningkat dari 0 sepanjang bagian kurva dari titik asalnya yang O ke titik P1. Yang ini. Nah, pendataran kurva ini di dekat P1 menandakan bahwa pemagnetan M mendekati nilai jenuhnya Ms, di mana seluruh momen magnetik atom telah disearahkan. Baik, untuk selanjutnya ada contoh-contoh bahan. Yang pertama, paramagnetisme ada oksigen, magnesium, molybdenum, litium, aluminium. Untuk contoh bahan diamagnetisme ada tembaga, emas, perak, bismut, dan air. Dan yang terakhir, ferromagnetisme ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.